Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Kembali lagi di channel Bagong Film. Channel ini akan membahas sebuah alur cerita film bersama Aing Dadang Knalpot. Oke, daripada saya banyak bacot dan nantinya akan berujung pada si Maman Racing yang terbangun karena dia masih ngorok, yang akan ngebajitin balik saya karena kelamaan opening. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Tapi jangan lupa guys, subscribe channel baru ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya. Oke? Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul After. Oke, film ini menceritakan tentang kisah romantis para remaja. Ya, kalau di Indonesia mah kayak film-film Dilan-Dilan gitu deh. Nah, jadi film After ini salah satu film yang sukses di genre romantik. Di sini lumayan banyak adegan perkembangbiakan dan pengecurutan nantinya. Oke, di sini kita akan berfokus pada seorang tokoh ciwi yang hidupnya sangat membosankan dan monoton, guys. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. si ciwi ini kalau kata si Maman mah kuper lah, cupu gitu, guys. Pacarnya juga sama anak SMA tuh. Sedangkan dia mah udah mau kuliah. Ya, pokoknya gitu deh, cuy. Sampai pada suatu saat dia teh masuk ke salah satu universitas yang tentunya mengharuskan si Neng ini masuk asrama universitasnya itu. Disinilah akan mulai terjadi perubahan pada kehidupannya setelah menemui salah satu pria tampan yang berhasil memikatnya. Next to video. Oke, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ciwi yang bernama Tessa. Kita panggil aja si Tete. Dia adalah seorang gadis yang lugu dan polos yang akan masuk ke salah satu universitas. Dan ini adalah kali pertamanya dia akan meninggalkan rumah. Ini sih benar-benar makanan empuk buat si Maman Racing ya. Dia pun diantar ibunya dan Noah pacarnya. Singkat cerita, mereka pun langsung berangkat mengantar si Tete menuju asrama. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamarnya si Tete yang terlihat seperti berandalan yang bernama Steve. Kita panggil saja si Latif. Melihat penampilan calon teman sekamarnya si Tete, ibunya pun mendadak tidak serak dan ingin memindahkannya dari kamar itu. Tentunya dia ingin menempatkan anaknya dengan teman sekamarnya yang lebih baik. Namun, si Tete meyakinkan ibunya bahwa dia bisa menjaga diri. Sampai akhirnya ibunya pun luluh dan percaya pada anak gadisnya itu. Hingga akhirnya mereka pun meninggalkan si Tete. Kemudian scene berganti pada si Tete yang menjalani hari pertama yang berkuliah. Di situ terlihat dia sangat antusias dan bersemangat. Di hari pertamanya itu si Tete mendapat satu teman yang bernama Lendes. Di sini terlihat ya penampakan si Lendes yang hitam manis seperti si Maman Racing. Dan di malam hari ketika sehabis mandi, si Tete dikejutkan dengan seorang laki-laki yang berada di kamar asramanya. Cowok ini bernama Hardin yang merupakan teman si Steve. Di sini si Tete pasnya cekcok dan pahreng-hereng dengan si Hardin. Saha ieu? Aing ucing. Kucing mana lo? Ucing. Kucing uci. Ucing. Dia menyuruhnya untuk keluar kamarnya. Sampai akhirnya si Hardin pun menyerah pada si Tete yang galak dan dia pun keluar. Keesokan harinya si Tete yang lagi belajar didatengin sama si Steve atau si Latif ya guys. Di sini dia diajak Latif untuk pergi menghadiri pesta nanti malam. Latif bilang ini adalah pesta perkenalan Tete pada teman-temannya. Kemudian dengan sedikit paksaan, akhirnya si Tete yang polos dan lugu pun bersedia mengikuti pesta tersebut. Dan malam pun tiba. Teret. Di situ terlihat banyak minuman yang berdemeng dan banyak orang yang saling berrega semol ria. Tentunya si Tete sangat kebingungan dan risih melihat hal-hal tersebut. Di situ ia dikenalkan dengan teman-temannya si Latif. Dan di sana ada si Mamang Hardin atau Didin yang pernah pacaran dengan si Tete.
Dia terlihat lagi sibuk ngegasemol seekor betina. Udah kelihatan nih. Ini si Didin adalah sesosok siluman buaya jantan ya guys. Di sini Tete diajak untuk minum minuman yang berdemeng tinggi dan menghisap sebat tembakau Bali yang pastinya ia tolak. Akhirnya, karena semua ajakan mereka ditolak, mereka pun menentang si Tete untuk gasemol ria dengan si Didin. Dia yang polos pun tentunya langsung menolak tantangan itu. Ia kecewa dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Esok harinya kita melihat si Tete yang tengah berada di dalam kelas. Dan di sini ia memberikan pendapat tentang sebuah buku. Namun di sini tak disangka tak diduga si Didin mencuri perhatiannya. Dengan menyanggah pertanyaan si Tete dan mengutarakan pendapatnya sendiri, sampai terjadi adu argumen antara si Tete dan Didin yang membuat dia semakin kesal pada si Didin. Kemudian pada malam harinya di situ tampak si Tete yang sedang ngobrol tipis-tipis dengan si Latif. Dia menceritakan sedikit kisah hidupnya yang membosankan dan monoton selama berada di rumah, bahkan semenjak ia kecil yang selalu dikekang oleh ibunya. Bahkan si Noah merupakan satu-satunya pria yang ia dekati sampai saat ini. Mendengarkan hal itu, si Latif tentunya sangat heran pada dirinya. Sampai pada suatu pagi, si Tete yang sedang membeli kopi tiba-tiba melihat si Didin yang sedang membaca buku. Didin yang menyadarinya langsung menghampiri si Tete. Di sini si Didin meminta maaf karena sering membuat Tete kesal. Kemudian, sebagai permintaan maaf, dia pun mengajak si Tete ke suatu tempat. Awalnya Tete menolak, tapi karena si Didin ini punya wajah yang ganslah seperti dadang knalpot, Anjing. dia pun mau. Mereka pun akhirnya berangkat menuju sebuah hutan. Kemudian di situ si Didin mengajak si Tete menuju sebuah danau untuk berenang. Danau itu ternyata merupakan tempat favorit Didin untuk melepaskan penat dan merenungi setiap masalahnya. Dan langsung melakukan adegan beradu cungur seperti ikan cupang. Ya. Dan disinilah semuanya dimulai. Setelah dari danau, mereka akhirnya mampir untuk makan dan bercengkrama di suatu tempat. Di sini terlihat hubungan mereka semakin hangat dan akrab. Kemudian tiba-tiba datanglah temannya si Didin. Dan ketika teman-temannya datang, si Didin tiba-tiba berubah sikap dan sangat dingin. Mungkin di sini dia malu mengakui kedekatannya bersama si Tete. Si Hardin berkata, kejadian tadi siang hanya dilakukan untuk bersenang-senang semata, dan dia menegaskan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka berdua. Tete tentunya langsung marah dan pulang. Pada esok harinya, Tete yang akan berangkat kuliah didatangi Noah pacarnya. Kemudian si Tete mengajak dan membawa si Noah pacarnya ke pesta. Tentunya di situ ada si Latif dan Didin. Anehnya, si Didin mulai menunjukkan sikap seperti orang cemburu. Tak lama berkumpul, si Tete digoda oleh temannya si Didin. Melihat hal itu, Didin langsung menggelutnya sampai babak belur. Sepulang dari pesta, tiba-tiba Tete menerima telepon dari si Malika yang menyuruh dia datang ke rumahnya untuk menenangkan si Hardin yang sedang mengamuk. Ya, tentunya dia pun auto berangkat. Sekedar info, ternyata si Malika dan si Didin merupakan saudara angkat karena ayah Didin dan ibu Malika akan menikah minggu depan. Di situ Malika menceritakan bahwa si Didin punya hubungan yang buruk dengan ayahnya. Singkat cerita, kemudian si Tete mendatangi Didin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun percobaannya tidak berhasil dan malah membuat Didin sedikit terpancing, yang malah kembali mengamuk sampai memecahkan botol yang dipegangnya. Kemudian si Tete yang mencoba membersihkan pecahan botol itu tiba-tiba terluka, yang membuat Didin dengan segera menolongnya dan coba mengobati lukanya. Si Didin di sini merasa bersalah tentunya. Tapi bukannya ngobatin, si Didin malah ngemprut dan melakukan adegan bercocok tanaman. Setelah melakukan proses pembasahan rahim, Tete lelah dan sampai tertidur. Pagi harinya ia bangun dan langsung beranjak pulang karena dia teringat dengan pacarnya Noah. Kemudian mereka bertemu di halaman asrama. Noah di sana tengah kebingungan dan mencari-cari si Tete. Di sini dia langsung paham Tete selingkuh karena ketika tengah cekcok si Didin muncul dan ikut campur di situ sampai mereka berdua pun putus.
Setelah putus, Tete tak merasakan sedih karena ternyata dia hanya menganggap Noah sebagai adiknya. Sampai beberapa hari setelah dia putus, motor liwat terusin. Sampai beberapa hari setelah dia putus, dia pun semakin dekat dengan si Didin. Mereka berdua menjalani hari-hari dengan mesra. Dan di suatu saat, ada momen di mana mereka ingin melakukan adegan bercocok tanaman dan pengerutan. Namun, mereka dikejutkan dengan kedatangan mamanya si Tete. Di situ si mama pun shock karena dia kaget melihat si Tete yang lugu dan polos kini telah menjadi liar dan sedikit binal. Seks. Di situ pun si mama mengancam Tete untuk memutuskan si Didin atau dia akan mencoret namanya dari buku keluarganya. Di sini si Tete malah lebih memilih si Didin yang membuat si mama sangat kecewa. Setelah kejadian itu, si Tete pun hidup semakin bebas sampai-sampai sekarang dia malah kumpul kebo sama si Didin. Singkat cerita, kita perlihatkan Tete yang tengah menghadiri acara pernikahan ayah Didin dan ibunya si Malika. Di sini kita bisa lihat banget si Didin yang sudah emosi dan terlihat tidak nyaman di acara itu. Usut punya usut, si Didin selek dengan ayahnya disebabkan karena ayahnya pernah terjerat dengan masalah serius sehingga menyebabkan ibunya meninggal. Si Tete yang melihat Didin tentunya tak tega dan berusaha menghiburnya dengan memberikan perabot dan kerang ajaibnya untuk ditanami timun. Wow. Nah, akhirnya di sini muncul salah satu teman si Didin yang bernama Molly. Di sini dia tiba-tiba menghampiri si Tete. Usut punya usut, ia cemburu melihat hubungan mereka berdua. Secara si Didin ini tidak bisa dipungkiri memang sangat gans gitu guys. Di sini si Molly bilang kalau si Didin deketin Tete itu bukan karena beneran suka, tapi cuma buat main-main aja. Dan pertanyaan si Molly tambah mengganggu kepercayaan si Tete terhadap Didin. Karena ternyata ketika melihat chatan si Didin, Tete menemukan sesuatu yang sangat membagongkan. Setelah chatnya ketahuan, kemudian si Didin pergi meninggalkan Tete. Si Tete pun yang penasaran bergegas pergi ke tongkrongannya si Didin. Dan di situ Tete mengatakan pada teman-temannya bahwa dia dan Didin sudah berhubungan. Kemudian datanglah Didin. Di sini semuanya terungkap. Ternyata si Didin mendekati Tete karena hanya penasaran. Ia beralasan karena dulu Tete pernah menolaknya. Tapi di sini Didin berusaha meyakinkan Tete bahwa akhirnya dia benar-benar tulus sayang dan cinta pada si Tete. Ultimate-nya. Ultimate terakhir sang buaya jantan nih guys. WK. Namun si Tete yang sudah terlanjur kehel dan sewot kepada si Didin, ia pun pundung dan babang pergi meninggalkan tempat itu menuju rumah ibunya dengan hujan-hujanan dan jalan kaki seperti di drama kesayangan kita, yaitu Aku Menangis. Kemudian si Tete meminta maaf atas perbuatannya kepada si Mama. Dan juga dia meminta maaf pada Noah karena telah membuat dia sakit. Scene pun berganti. Di sini terlihat Tete dan Didin yang kembali menjalin kehidupannya masing-masing. Dan sampai akhir semester 1 berlalu, si Tete di sini mendapat surat dari Didin. Di surat itu ia berterima kasih dan menyatakan bahwa Tete hanya satu-satunya orang yang membuat dia berubah menjadi Iron Man. Salah, maksudnya pribadi yang lebih baik. Di surat itu, ia pun mengajak ketemuan Tete di danau yang pernah mereka datangi. Sampai akhirnya, dia datang ke danau itu dan di situ Didin tengah menunggunya. Dan film pun the end to the tone, ending yang sangat kentang teman-teman, alias kena tanggung ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, karena namanya juga film, masa endingnya harus membagongkan terus. Ya sekali-kali gini lah guys, kentang gitu loh. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah mendengarkan gua ngebacot. Ditunggu video-video selanjutnya dari channel Bagong Film. Dan jangan lupa dukung channel kita agar lebih baik lagi dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke bosku, terima kasih. Selamat bersantai ria. Salam dari gua Dadang Knalpot. Wassalam.